Oke. Ada bisnis hotel, Nah, ada resort nih. pas minta PL hilang aja, jangan ya. Pawang hujan gak hujan tetap bayar. Otomatis biasanya jam 3 nih keluarga harus sudah nyampe di gedung. Kalau rooftop itu di bawah 150 malah cenderung di bawah 100 ya. Yang biaya terbesarnya di mana sih kalau acaranya ada after party? Itu di entertainment ya. Tahanlah egonya, Oh, tahan ya. tahan egonya di situ. Wedding Podcast. Hai lovers, wah luar biasa banget ya, udah bulan September aja nih. Mengawali hari pertama di bulan September ini kita akan kembali membahas persiapan-persiapan kamu ya untuk pernikahan-pernikahan yang memang sudah direncanakan. Seperti biasa tentunya program ini bisa lovers ikuti di TikTok dan juga di Instagram dengan follow weddingpodcast.story. Dan untuk edisi kali ini kita akan menghadirkan sosok yang sudah berpengalaman di dunia wedding planner, wedding organizer dan juga perhotelan seperti itu. Dan di samping kiri saya sudah ada welcome Pak Hari dari 21 WO. Halo Pak, Halo juga. gimana kabarnya? Baik. Baik, sudah cukup lama Pak ya, sudah berpuluh-puluh tahun di bidang perhotelan, perweddingan, sudah banyak sekali tentunya yang Bapak lewati ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dan ini harus dibagiin nih ya, pengetahuan ini, pengalaman ini kepada calon pengantin Pak. Nah, untuk kali ini Lovebirds kita akan membahas mengenai rencana pernikahan, di mana Pak, pernikahan itu kan terkadang mungkin bisa jadi penting dalam artian ini tuh aku tuh wedding itu di hotel apa mungkin di gedung, cocoknya seperti apa, terus cari tempat yang luas atau bagaimana. Nah, menurut pandangan Bapak selama Bapak berkecimpung di dunia ini silahkan Pak. Kalau untuk di gedung ataupun di hotel itu tergantung kebutuhan. Oke. Perbedaannya itu pasti akan ada dari segi biaya, dari segi materi yang lainnya itu banyak. Jadi plus minusnya itu sangat banyak. Oke. Nah, hanya untuk sekarang ini nih ya semenjak tahun 2020 sampai dengan 2025 ini ya, setelah Covid ini ya, Oh ya, betul. ada beberapa hotel yang mempersilahkan untuk ballroomnya sendiri disewakan. Oke. Jadi diperbolehkan. Tapi kalau secara general umumnya hotel itu tidak diperbolehkan untuk menyewakan untuk ballroomnya sendiri. Oke. Kenapa? Karena mengingat dari hygiene sanitasinya itu sendiri yang benar-benar diprioritaskan. Kemudian juga yang penting banget itu dari segi food and beverage-nya sendiri. Karena beliau sendiri udah punya kitchen-nya sendiri, otomatis diprioritaskan untuk semua masakan itu dari hotel sendiri. Oke. Beda dengan di gedung. Gedung ya. Kalau menurut Bapak nih mungkin Pak boleh sedikit lebih spesifik lagi nih antara bedanya kalau memang misalkan nih klien pilihnya aku pengennya di hotel atau mungkin aku pengennya di gedung. Oke, mungkin Pak boleh lebih spesifik perbedaan antara dua venue ini Pak, silahkan. Kalau di gedung itu otomatis nanti kita harus memikirkan dari mulai prosesinya. Oke. Di hari H ya, kita ngomong di hari H-nya aja dulu langsung. Mulai dari segi mau make up-nya sendiri, dari keluarga itu harus datang jam berapa. Misalkan akad nikahnya jam 8 pagi. Oke. Otomatis biasanya jam 3 nih keluarga harus sudah nyampe di gedung. Oh. Tentunya pasti gitu udah nyampe di gedung. Di gedung biasanya memberikan fasilitas tempat buat untuk make up. Jadi dari rumah udah mempersiapkan diri untuk berangkat ke gedung jam 3. Oke. Terus nanti baru mulai di make up misalkan jam setengah 4. Itu benar-benar luar biasa tuh untuk masalah dari waktunya sendiri. Tapi kalau di hotel itu udah sangat nyaman. Biasanya fasilitas dari hotel sudah memberikan fasilitas kamar yang diberikannya di H-1 atau di hari H. Oh, jadi bisa nginep di hotelnya. Bisa nginep. Dan itu fasilitas juga dari hotel sebenarnya. Ada yang memberikan fasilitas, ada juga yang biasanya dari pihak si klien ini akan menambah kamar satu malam lagi 1 hari sebelum event. Itu sangat bikin nyaman banget. Sehingga mereka tidur ya udah datang duluan di sore hari, terus nanti baru bangun jam 3 juga tidak harus buru-buru untuk pergi ke tempat make up. Karena biasanya kalau acara di hotel itu untuk make up itu pasti umumnya untuk pengantin calon pengantin wanitanya itu di kamar. Berarti bisa dibilang memang di hotel ini ya
lebih nyaman lah ya, karena memang ada fasilitas yang memang membedakan di sini ya Pak ya, antara si gedung dengan si hotel seperti itu. Berikutnya lagi Pak, kalau tadi mengenai fasilitas, kalau di hotel sendiri apakah paketannya sudah termasuk dengan si catering atau bisa masuk catering dari luar? Seperti apa, silahkan Pak. Nah, itu yang di awal saya jelaskan bahwa kalau di hotel itu kebanyakan makanan itu pasti harus dari hotel. Nah, tapi punya kelebihannya juga nih. Pak. Kalau dari catering misalkan jumlahnya pesan 500 nih. 500 packs untuk di hotel. Oke. Kalau di hotel 500 packs itu piringnya pasti ada hitungan piring juga ya. Nah, tapi ternyata piring itu pada saat acara makanan masih ada, piring udah habis. Bagaimana ini? Ya, cenderung biasanya dari pihak hotel akan memberikan kelonggaran untuk piring baru. Beda dengan kalau di gedung. Karena di gedung ini fasilitasnya adalah catering. Dari pihak catering itu membawa piring ya 500 piring. Oh, jadi kalau udah habis? Sudah habis, dia otomatis bungkus. Oh gitu bedanya Pak. Karena jarang sekali di tempat gedung itu buat kita merewash ya. Cuci piring di tempat itu hampir tidak ada. Jadi ya kalau udah habis ya sudah. Oke, jadi memang ternyata kalau di gedung itu tidak semua gedung punya fasilitas untuk kayak nyuci piring gitu. Istilahnya seperti itu ya Pak yo. Betul. Dan lebih simpel banget kalau di hotel tuh lebih ringkas dari mulai persiapannya sampai di hari hanya itu semuanya satu tempat. Oke. Nah, kalau di gedung plusnya itu ada dari segi harga ya. Dari segi harga. Karena kalau dari segi harga itu tentunya jauh lebih hemat Untuk di gedung. Oke, nah kita sekarang mau harga nih. Ataupun misalkan hotel yang bisa disewakan tempatnya, tapi boleh catering dari luar. Tapi itu ada Pak emang Pak hotel seperti itu? Ada. Oke. Ini ngomong di Bogor aja Ya, di kalau hotel bisa sekali untuk sewa tempatnya catering dari luar. Itu jauh lebih hemat. Tapi ada minimumnya ya. Minimumnya kalau misalkan 400 sampai 500 packs itu mau ambil catering dari luar, gedungnya dari hotel, itu pasti sudah hitung-hitungan pasti jauh lebih hemat. Kembali lagi kalau mengenai budget ya Pak, untuk istilah kayak penambahan charge dan lain-lain itu berlaku nggak sih Pak? Nah, kalau untuk di hotel memang ada beberapa hotel yang memberikan cas. Ya misalkan ada yang cas dekorasi itu ada sendiri. Oh iya ya. Ya itu ada beberapa cas, terus listrik juga dibatasi. Misalkan kalau acara wedding itu dikasihnya 3.000 atau 5.000 watt. Jadi lebih daripada itu pasti otomatis kena cas. Tapi charge ini memang untuk hotel Pak atau untuk gedung, atau memang sebenarnya ini hanya untuk kayak penjamin nanti uangnya jika sudah selesai acara bisa dikembalikan lagi? Enggak Pak, emang ada yang benar-benar dicas. Ada juga memang yang sudah dicas, tapi ada juga uang yang sebagai deposit jika khawatir kalau ada rusak. Walaupun diawali sudah pada saat technical meeting itu sudah disampaikan bahwa kalau untuk di hotel itu tidak boleh namanya maku-maku, lakban, itu ada sendiri aturannya. Termasuk juga lakban untuk hotel yang tidak menggunakan karpet. Biasanya kalau orang dekor yang sudah familiar acaranya di gedung ataupun di hotel, dia udah tahu. Kalau menurut Bapak antara di hotel sama di gedung Pak, mengenai keamanannya nih Pak? Kalau keamanan tentunya hotel jauh lebih, menurut saya ya, pastinya jauh lebih terjamin. Karena dari mulai security-nya dari depan, terus CCTV-nya juga. Security kan ada security dari indoor sama outdoor ya. Itu ada semuanya. Di dalam juga pastinya ada. Ini tuh penting banget tuh kalau security mah. Ya termasuk juga di area parkir juga insya Allah lebih ada ya. Terjamin lah. Betul. Itu kalau di gedung kan cenderungnya itu hanya di luar saja. Betul. Di dalamnya tidak ada. Nah itu. Terus dari segi CCTV ya ada, tapi namanya penuh dengan orang di dalam itu akan jauh berbeda. Oke. Dari segi keamanan. Siap. Nah, Lovebirds, dari apa yang sudah dibahas oleh Pak Hari, mungkin Lovebirds sudah mulai berpikir, oh oke, ternyata hotel tuh seperti A gitu ya, gedung tuh seperti B. Nah, mungkin Pak Hari boleh nggak sih Pak untuk kembali disampaikan kepada calon pengantin atau Lovebirds ya, kan kita memang tidak bisa terlalu memaksakan klien ya mau di hotel atau di gedung, karena memang setiap orang punya wedding dreamnya sendiri-sendiri kan. Seperti itu. Nah, ini pandangan Pak Hari saja, gimana sih cara memilih antara hotel atau gedung yang menurut Pak Hari itu proporsional lah?
Entahkah mungkin sesuai dengan memang wedding dream-nya atau mungkin sesuai dengan tamu undangan yang memang disiapkan atau mungkin dengan hal-hal lainnya, Pak? Kalau dari segi pemilihan tentunya sebagai wedding consultant kita akan menanya dulu nih dreamnya dia apa dulu nih. Terus pingin dari segi apa aja yang dia ingin tonjolkan. Oke. Karena itu wedding dream itu memang tidak akan bisa dipaksakan oleh siapapun. Jangan pernah dipaksakan. Kayak saya selalu menjelaskan ada 3 hal yang simpelnya ya. 3 hal Apa, Pak? yang orang tua itu dan pengantin itu kalau dibicarakan harus ada win-win solutionnya. Benang merah. Benang merahnya. Misalnya make up, dekorasi, sama makanan. 3 hal Dari penting. 3 hal yang penting ini dulu, karena kalau dipanjangin nanti gedung segala itu panjang lebar. Dari 3 ini saya selalu bilang kepada orang tua, biarkan wedding dreamnya dari putra putrinya itu dia inginkan. Salah satunya adalah make up dengan dekorasi. Biarkan pengantinnya putra putrinya yang memilih ya, karena kalau enggak orang tuanya kasihan. Bisa seumur hidup tuh, makanya nanti anaknya cemungut pas acara ya. Ya, kalau orang tua dilibatkanlah untuk masalah makanan. Tapi ada hal yang harus diingat juga, bahwa jangan dipaksakan juga. Kalau anaknya pinginnya si makanannya A, terus harus diadain juga, karena kita ngelihat nih yang diundangkan banyak orang. Oke. Nah, kalau untuk masalah tempat itu sendiri, kalau yang tadi saya bilang di awal, kalau di hotel itu jauh lebih praktis. Tetapi kalau di gedung ini kan, gedung itu punya tempat yang berbeda-beda. Ya, modelnya apalagi sekarang lagi trennya itu semi outdoor, tapi nyaman juga, dingin juga. Nah, tapi yang harus diingat juga bukan hanya ke situnya. Saya selalu mengingatkan kepada calon pengantin, jangan menggunakan egonya, tapi pikirkan kalau kalian menjadi tamu. Benar Ya. banget di situ poinnya. Kalau kalian menjadi tamu mau hadir ke pernikahan diundang, wajibnya kan datang. Betul. Tapi pada saat mau datang, melihat mau parkir aja susah, coba dipikirkan lagi. Dan pada saat mau acara, saya selalu menyarankan buat mau di gedung ataupun di hotel, kalau untuk keluarga inti yang hadir di acara situ, yang membawa kendaraan bukan di depan tempatnya posisinya, tapi di belakang. Untuk keluarga inti. Untuk keluarga inti di belakang saja. Kalau di depan itu hanya untuk satu mobil yang buat mondar-mandir keluar masuk ya, darurat. Satunya lagi kalau memang menggunakan mobil di dekor. Oh ya, mobil wedding lah. Wedding car ya. Itu cuma 2 itu aja. Tapi kalau untuk keluarga yang lain-lainnya sebaiknya sebenarnya di belakang. Kenapa? Karena keluarga yang lainnya itu tidak keluar masuk. Dari awal sampai akhir acara. Dari awal sampai akhir acara posisinya itu dia akan stay di dalam, di ballroom. Oke. Ya, jadi lebih baik yang di belakang. Biarkan tamu-tamu keluarga terdekat yang kalian undang itu untuk parkir senyaman mungkin di depan. Terkadang diutamakan malah mobil keluarga yang di depan diparkir gitu ya. Padahal udah gitu tamu yang memang tamu diundang malah jadi susah untuk parkir. Betul. Betul ya. Itu kan ego ya jatuhnya ya. Tahanlah egonya. Oh, tahan ya. Tahan egonya di situ. Nah, Pak, mengingat venue itu bisa dibilang adalah paling penting. Kita tuh nggak bisa catering dulu, dekor dulu, atau apapun dulu sebelum si venue-nya dulu kan, Pak. Betul. Jadi memang venue ini bisa dibilang sangat penting. Terkadang ya kita menentukan tanggal pernikahan pun harus sesuai dengan si venue-nya tuh available atau enggak kan, Pak. Betul sekali. Betul banget ya. Pandangan Bapak dengan pengalaman Bapak nih, Pak, melihat apakah memang wedding di gedung atau di hotel. Jadi kalau dilihat pandangan ya, saya melihat dari si kliennya dulu nih. Oke. Pada saat dia datang ini, dia menanyakan apa dulu? Kan macam-macam nih banyak klien ya. Oke. Kalau di awal pertama kali dia WA itu pasti minta PL. Betul dong. Minta PL-nya begitu. Lagi viral sih. Ya, Ada bentar PL hilang aja. ya hilang gitu ya. Terus kita tanyain dulu ya. Udah nanyanya mau berapa jumlah tamu yang hadir dan lain sebagainya. Kita tanya venue-nya mau di mana. Oh, oke. Nah, pada saat venue ditanya itu biasanya saya ada pilihannya adalah 2, bisa 3, bisa 5, tapi lebih baik 2. Mau di gedung atau mau di hotel. Biasanya kalau yang WA itu pasti bisa nggak dua-duanya dikirim. Betul? Betul kayak ya emang kayak gitu, oke. Betul, dua-duanya pasti akan coba dikirimin. Saya akan kirimkan. Saya yang pertanyaannya biasanya kalau ada pertanyaan seperti itu jumlah packsnya dulu. Karena beda ya, kalau gedung bisa sampai 1.000-2.000. Untuk di wilayah Bogor, untuk di hotel, untuk 1.000 sampai 2.000 orang itu
hampir bisa dibilang hampir nggak ada malah. Di Bogor ya. Ya, kecuali dibikin sesi ya. Heeh. Tapi kalau dibikin satu sesi itu cenderung nggak semudah itu untuk di Bogor. Walaupun kalau mau jual tetap aja jualan ya kalau di hotel. Tapi kalau gedung pasti ada. Nah, biasanya kalau dari situ saya nanyakan, ini arahnya cenderungnya budgetnya masuk kemana Oke. ya? Dan cenderung itu akan saya bawa arahnya adalah ke hotel. Kalau dari saya, kenapa? Perbandingan dari awal nih, kalau dia jumlahnya udah di atas 500, saya akan jelaskan di hotel kalau dengan jumlah 500 ada nih hotel yang bisa disewakan, bisa pakai catering dari luar. Itu pasti akan lebih menguntungkan. Saya bikin perbandingan dengan 500 pack antara di hotel dengan makanan dari hotel ataupun dari catering dengan contoh salah satu hotel yang bisa menggunakan di kedua-duanya, bisa catering hotel, bisa juga catering dari luar. Seperti itu. Jadi kalau ditanya milih mana, di awal pertanyaannya adalah pada saat dia minta PL, apalagi mau ketemuan itu luar biasa banget. Jadi untuk masalah pilihannya itu selera, dan nanti kalau di guidance-nya lebih praktis mana. Kalau lebih praktis semua pasti akan jawab di hotel jauh lebih praktis. Tapi kalau ditanya lagi masalah dream, kalau masalah dream itu beda-beda. Karena venue untuk di gedung itu ragamnya jauh lebih banyak dibandingkan di hotel. Oke, sudah terjawab ya Lovebirds ya. Tapi kalau mau lihat dari Instagramnya di 21 WO ya, itu kita lebih banyak di mana sih? Alhamdulillahnya lebih banyak dealnya di hotel. Ya. Tapi yang pasti untuk Lovebirds nih ya, jangan keseringan pas minta PL hilang aja, jangan ya. Banyak sekali ya kalau kita lihat tema-tema lah, wedding dream yang klien-klien sekarang tuh kan kadang-kadang imajinasinya tuh memang ya tinggi-tinggi juga gitu. Nah, kalau sekarang kita ngebahas mengenai hotel, mungkin kebanyakan orang umumnya berpikir hotel itu adalah ballroom gitu kan, ballroomnya gitu. Nah, tapi ada nggak sih Pak, maksudnya fasilitas di hotel tersebut yang memang ternyata enggak kok, outdoornya juga bisa digunakan kok, gimana Pak? Silakan. Ya, kalau prinsipnya sih kalau di hotel itu kan, hotel itu dibagi dua jenis ya kita bikinnya. Ada bisnis hotel, ada resort nih. Walaupun di kota tetap ada yang bernuansanya resort juga. Ya. Nah, kalau untuk yang hotel-hotel tertentu, bisnis hotel itu tentunya pastinya biasanya ballroom. Biasanya di ballroom ataupun di restoran. Outdoor itu kecil kemungkinan dibandingkan jumlah yang tamu yang mau hadir, itu jatuhnya hampir kalau di bisnis hotel itu hampir tidak ada. Kita kecil banget. Kita garis kotakin dulu bisnis hotel. Ini kemungkinan kecil nggak bisa Pak. Nggak bisa. Berikutnya Pak. Tapi kalau di resort emang dia punya tempat juga buat weddingnya, outdoornya apalagi. Ya itu pasti akan bisa. Hanya khususnya kalau misalkan untuk daerah tertentu ya, untuk wilayah Bogor lah gitu ya, nggak usah Jakarta dulu. Untuk wilayah Bogor, untuk outdoor itu carilah yang bikinnya semi outdoor. Jadi ada tempatnya kalau terjadi apapun plan B-nya bisa jalan. Bogor itu sekarang ini dengan curah hujan yang nggak menentu ya. Betul. Seminggu nggak hujan, tiba-tiba hujannya dari subuh. Nah itu repot. Nah itu pengalaman juga, itu bagaimana caranya mengatasinya. Nggak mungkin dong panggil pawang. Kayaknya. Oh yang untuk pawang juga hati-hati ya. Kenapa Pak pawang? Ya pawang hujan nggak hujan tetap bayar. Budgeting lagi ya? Iya, budgetingnya makanya gini, kalau sampai tidak hujan itu duit hilang, tapi kalau hujan itu duit dipotong 50%. Hati-hati ya. Bapak tahu sih Kak? Tahu. Karena sebagian dari wedding organizer kita pasti akan ditanya seperti itu. Tapi ini bukan rahasia umum Pak? Bukan. Udah hampir tahu. Hampir tahu Pak, seperti itu ya. Mau mencarinya, carilah di daerah tempat golf. Kenapa golf? Kalau di golf itu yang seringnya permainannya kan biasanya pagi siang, sore ke malam itu pasti cari pawang yang oke ada di sana ya. Jadi memang Lovebirds bisa disimpulkan berarti ini juga pengetahuan buat Abu sendiri ya Pak. Berarti hotel itu ada dua segmen ya, segmen bisnis hotel sama resort hotel ya. Kalau bisnis hotel tadi kita sudah dengarkan bahwa kemungkinan kecil kalau memang weddingnya ternyata bisa di outdoor. Betul. Karena memang mungkin hanya ada restonya aja seperti itu ya. Kecuali kalau yang tadi yang kedua opsinya adalah untuk hotel yang resort ya. Itu kemungkinan besar sih punya area-area seperti itu. Ada. By the way tadi Pak, kalau untuk yang di rooftopnya itu gimana Pak? Mungkin bisa digunakan atau? Untuk rooftop itu ya kan kecenderungan kecil ya. Kalau intimate di bawah 150 pax pasti ada. Untuk di bisnis hotel ada. Kalau resort udah pasti.
gitu. Tapi kalau yang jelas kalau rooftop itu di bawah 150 malah cenderung di bawah 100 ya. Untuk kenyamanan juga ya kondisinya Iya, karena rooftop ya. rooftop ya dekorasinya siap-siap aja ya kalau nggak luar biasa anginnya. Nah, oke. Baik lagi ke alam itu sih. Wow. Jadi kalau di rooftop tuh memang anginnya cukup besar ya Pak. Oh besar sekali. Belum ditambah kalau hujan. Ditambah plus hujan nih bonus itu. Itu bonus ya. Tapi tadi Bapak sempat sedikit menyinggung mengenai pawang hujan nih Pak. Emang tarifnya berapa sih Pak pawang hujan Pak? Oh belum tahu ya. Sebelum Pak, saya orang awam Pak. Yang pengalaman saya rata-rata segini sampai segini. Oh, kayaknya lumayan juga. Juta ya. Ya Pak ya. Walaupun pakai pawang hujan sebenarnya tidak ada garansi 100% Pak. Betul nggak sih? Oh pastinya. Tidak ada garansi 100%. Betul. Cuman memang ini konsekuensinya adalah lovebirds. Kalau memang ternyata syukurnya memang beneran tidak hujan, berarti ya sudah. Ya Anda bayar dengan harga rate tadi yang Pak Hari Anggaplah paling gede segini ya. kan ya gini-gini ya. Tapi kalau memang ternyata walaupun sudah menggunakan pawang hujan dan ternyata hujan itu balik 50% Pak. Dari segini balik 50%. Bayangkan ya. Betul ya. Tapi benar loh Pak, maksudnya ini berarti bisa dijadikan opsi juga untuk para lovebirds ya kalau memang misalkan ingin berencana wedding di outdoor gitu ya. Harus berpikir ke hal ini juga seperti itu. Harus ya Pak ya? Harus karena memang nggak kebayang kalau outdoor terus ke wedding kamu hujan kacau banget ya Pak. Kacau banget seperti itu. Jadi Wedding dreamnya itu ya udah selesai saat hujannya turun seperti itu. Dan itu pasti dari awal dari wedding organizer itu ya udah pasti akan menjelaskan plus minusnya kalau wedding itu semi outdoor atau outdoor. Plus minusnya bagaimana juga dengan tamu-tamu yang hadir. Oke. Kalau bisa disebutkan juga tuh kalau perlu ya. Kalau misalnya udah jelas-jelas outdoor jangan menggunakan high heels. Oh, ada informasi Pak ya, betul-betul. Ini bisa dibilang memang informasi yang bagus Pak ya. Jadi lovebirds bisa kembali untuk membuat budgeting terbaru selain dari venue, wedding organizer, catering dan lain-lain. Ternyata pawang hujan dimasukin tuh pawang hujan ya. Yes. By the way, mungkin selama Bapak berkecimpung di industri pernikahan Pak, ada nggak sih Pak kayak klien yang Bapak sudah menjelaskan gitu mengenai si pawang hujan ini? Tapi ada nggak Pak kayak misalkan pernyataan yang cukup kayak ya aneh lah mungkin dari si klien. Contoh misalnya kayak, tapi saya nggak mau ya Pak kalau hujan turun uangnya balikin lagi 100% atau gimana? Ada nggak Pak pengalaman Pak? Oh sudah itu udah pasti di awal. Yang jelas saya tanya dulu nih. Oke. Karena itu wedding dreamnya di awal. Oke. Dia pilih di hotel. Hotelnya yang ada outdoornya. Maunya di mana outdoornya? Semi outdoor atau di outdoor bener-bener? Ya. Nah, yang semi outdoor kan ada restoran tapi terbuka. Tempatnya saya kasih tahu nih, sebaiknya untuk pelaminannya ada di restoran. Oke. Ya, walaupun nanti outdoornya akan dipakai juga. Tapi dia enggak, dia pinginnya benar-benar di kolam renang. Oke, lanjut. Ada kolam renang. Ceritanya, oke. Dan di situ dari si klien itu bilang ini, tapi bagaimana caranya supaya tidak hujan? Oke. Kalau tidak hujan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu ya. Tapi bagaimana kita solusinya? Saya tidak akan menyodorkan diri dulu untuk menggunakan pawang hujan. Takut dikiranya nanti musyrik ya. Oke, baik. Jadi saya yang menjelaskan bisa nggak? Ya bisa. Tapi memancing beliau yang menanyakan sendiri. Si klien yang nanyain dulu, bisa pakai pawang hujan nggak? Ada pawang hujan nggak? Baru saya jawab. Oke, jadi tidak langsung Pak Hari yang menyodorkan ya? Tidak, karena ya mungkin takut juga, wah ini nyari untung juga macam takutnya juga gitu ya Pak. Bapak akan menjawab jika memang ini ditanyakan oleh pihak klien Pak ya. Berarti untuk para lovers juga ya, ini ya jangan malu untuk menanyakan ya Pak ya. Baik lagi ya, memang hal itu kan Allah Tuhan yang tahu seperti itu. Tapi kan minimal kita bisa jaga-jaga Pak di situ. Baik lagi, wedding dream dari lovers adalah itu garden party seperti itu ya Pak. Dan akhirnya jadi Pak pakai pawang hujan. Jadi Tapi hujan nggak? Hujan. Ada lagi nggak Pak kelebihan-kelebihan antara hotel dan juga gedung Pak? Dari segi waktu ya.
Apa Pak? Silakan. Waktu kalau ditanyain tuh pasti selalu ditanyain antara 4 sampai 5 jam. Oke. Nah, tetapi ada hotel tertentu ya untuk misalkan kalau pagi kan cenderung sampai jam 2 siang. Kalau sore biasanya cenderung sampai jam 9 malam. Oke. Ya, tapi kalau misalnya itu bagaimana? Dicas atau enggak? Sebagian beberapa hotel yang memang sehari itu dia cuma satu, kalau cuma 1 jam itu aman-aman aja dan itu tidak dikenakan cas. Kalau cas-casnya sih itu sendiri yang paling besar itu biasanya kalau ada pertanyaan yang begini, si klien itu minta boleh nggak saya bawa makanan sendiri dari luar. Untuk makanan-makanan tertentu, daerah tertentu yang tidak bisa disiapkan oleh hotel itu diperbolehkan. Kalaupun misalkan makanan tertentu yang bisa sebenarnya disiapkan dari pihak hotel, tapi itu makanan dari suatu daerah tertentu, contohlah rendang. Hotel kan pasti bisa dong bikin Besar rendang. tapi untuk acara tertentu yang bernuansa Padang, dia mau bawa dari keluarganya sendiri, bagaimana? Ya biasanya dari pihak hotel ada sedikit toleransi ya, ada toleransi walaupun kena cas. Casnya berapa sih rata-rata di hotel? Rata-rata hotel itu akan ngecas 30% dari harga hotel. Gampangnya gimana Pak? Misalkan saya orang Padang nih Pak, saya bawa rendang dari Padang. Terus motongnya gimana Pak? Nanti harga itu yang menentukan dari chef dari hotel. Tahu itu harganya berapa emang? Bisa tahu. Paling gampang sebenarnya ngitungnya stol ya. Misalnya sate ayam ya. Satu porsinya 50.000, 30%-nya berarti 15.000. Tinggal dia bawa berapa porsi. Misalnya 100 berarti 15.000 kali 100. Jadi si klien bayar 15.000 dikali 100, 1.500.000 udah untuk 100 porsi. Meja, kursi biasanya sudah disiapkan dari pihak hotel, termasuk piring dan sendok. Kenapa piring sendoknya juga disiapkan juga supaya nanti setelah acara after party itu tidak campur-campur dari pihak luar. Tadi Bapak langsung nyebutin after party nih Pak. Kalau menurut Bapak antara hotel sama gedung yang memungkinkan mana Pak? Untuk misalkan namanya juga sekarang kan Gens ini ngelihat seleb-seleb ya kayak Keren banget. ya Luna Maya, Maxwell Botier yang mereka tuh habis resepsi ada lagi acara after party. Nah kalau melihat dari kemungkinan itu better di gedung atau di hotel Pak? Itu pastinya better di hotel. Kalau after party itu enak banget ya. Habis selesai acara, after partinya bikin acara malamnya. Itu keren banget dan itu lebih hemat kalau acara di hotel. Oke. Kalau di gedung kan pasti otomatis pindah venue. Venue yang punya tempat itu kan pasti tertentu. Betul. Ya, kalau nggak kita ke kafe atau ke hotel lagi. Tapi kalau udah di hotel ya udah nggak kemana-mana semuanya di situ. Berarti Terus kalau usaha ganti baju juga gampang banget kan. untuk lovebirds yang mungkin nanti ada rencana ternyata oke deh kayaknya kita bikin after party nih. Yang sepengetahuan Bapak Pak untuk range budget after party sendiri seberapa sih Pak? Ini dia kebetulan 21 wedding organizer nih ya punya spesialisnya nih karena kita biasa acara di Bali. Wow. Ya, Oke. kalau di Bali itu biasanya check-in Jumat, check-outnya Minggu. Ya, itu pasti ada party di malam itu pasti akan ada. Di hari Jumatnya ada, di hari Sabtunya ada. Nah, kalau untuk di gedung-gedung seperti ini spesialisnya kita nih ada nih. Ini bikin acaranya sebenarnya sangat hemat sekali jika partinya itu tidak full untuk makanannya. Ya, karena kan yang utamanya partinya di kumpul-kumpulnya ini kan. Iya. Jadi kita konsultasinya dengan si klien ini bahwa udah makanannya cukup maksimal itu 3 macam. Maksimal banget. Kalau perlu cuma 2 macam, satunya minuman. Minuman ya? Bajigur gitu ya. Iya bajigur lah. Tenang lah bajigur lah ya. Saya biasanya nyaranin makanan ringan yaitu 2 atau 3 sama minuman selesai. That's it. Karena yang diutamakan kan buat seru-seruannya malamnya ini. Seru-seruan ya. Itu jadi kalau udah malam itu seru, apalagi kalau perempuan ya jarang makan itu berat. Betul. Ya main cemilan-cemilan aja itu yang dicari. Jadi kalau ditanya hemat apa enggak, kalau malam itu hemat sekali. Hemat sekali. Hemat sekali. Yang biasa nambah, yang biaya terbesarnya di mana sih kalau acaranya ada after party itu di entertainmentnya. Oke, karena ya tahu sendiri kalau auto party ya. Jamnya ya.
Pada bisa ya. Yang diundang kan tahu sendiri gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga wedding dream dari klien kan beda-beda. Selama kalian memang punya budget untuk penambahan after party ya wes gitu ya. Dan sudah disampaikan oleh Pak Hari bahwa budgeting untuk after party sebenarnya memang masih bisa dibilang nggak terlalu tinggi. Nah, light meal aja, light meal. Sama satu lagi Pak, bajigur. Wah, itu bajigurnya. Aneka rasa bajigur maksudnya. Pak Hari, seperti biasa mungkin ada pesan yang kayaknya ini harus disampaikan kepada para lovebirds untuk tentunya mereka lebih baik lagi, lebih pintar lagi, lebih setting budget lagi untuk acara pernikahan mereka. Silakan Pak. Ya tentunya kalau untuk para calon pengantin ya, yang akan menentukan wedding organizer-nya juga, ya tempatnya juga, ya itu penting sekali dari membuat budget. Ya, bagaimana caranya itu konsultasikan dengan wedding organizer yang kalian percaya, bikin senyaman kalian. Oke. Ya. Pak Hari, terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga tentunya kita bisa ketemu lagi di lain-lain kesempatan Pak Hari ya. Terima kasih. Sama-sama. Sudah diingat di podcast yang luar biasa ini. Oke dia, itu Lovebirds luar biasa ya obrolan kita bersama dengan Pak Hari dari 21WO. Semoga apapun yang disampaikan oleh Pak Hari bisa menambah insight untuk Lovebirds semua. Dan tentunya terima kasih banyak untuk para sponsor yang luar biasa yang membuat podcast ini selalu hadir untuk para Lovebirds. Terima kasih untuk Naomi Catering, terima kasih untuk A-Story Fotografi, A-Studio dan juga 21WO. Saya Abu Pritnya, terima kasih. Wedding Podcast.